Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pagi hari ini, kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu pada bab 1 ini menggambar flora, fauna, alam benda, dan ragam hias. Sebelumnya kita sudah membahas tentang yang pertama, unsur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Yang kedua, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang menggambar ragam hias dan pembuatan gambar gubahan flora, fauna, dan bentuk geometrik menjadi ragam hias. Baiklah, kita lanjutkan langsung menggambar ragam hias. Menggambar ragam hias akan dibahas pengertian ragam hias, jenis pola ragam hias, dan motif ragam hias. Yang pertama, pengertian ragam hias. Ragam hias adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu karya kerajinan atau seni. Karya ini dapat berupa tenunan, tulisan pada kain, contohnya batik, songket, ukiran, atau pahatan pada kayu atau batu. Ragam hias dapat distilirkan atau dibuat sesuai dengan norma keindahan, sehingga bentuknya bervariasi. Variasi ragam hias untuk suatu unit budaya memiliki ciri khas pada era tertentu, sehingga dapat menjadi petunjuk bagi para sejahrawan atau arkeolog. Ragam hias Nusantara dapat ditemukan pada motif batik, tenunan, anyaman, tembikar, ukiran kayu, dan pahatan batu. Ragam hias ini muncul dalam bentuk-bentuk dasar yang sama, tapi dengan variasi yang khas untuk setiap daerah. Nah, ini salah satu ragam hias Nusantara yang indah adalah kain batik bermotif Dayak, berasal dari Kalimantan Barat. Lanjut ke jenis pola ragam hias. Jenis pola ragam hias adalah semua bentuk dekorasi yang dipakai untuk menghias atau memperindah bidang, baik dalam bentuk 2 dimensi berupa gambar hiasan atau anyaman ukiran, maupun 3 dimensi yang berupa seni bangunan, perabotan rumah tangga, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, pola ragam hias Nusantara masing-masing diciptakan dengan mewakili simbol atau makna tertentu. Contohnya, pola ragam hias motif kembang sekaki dari Provinsi Kalimantan Barat yang bermakna adanya perkawinan antar keluarga. Bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang. Pada bentuk ragam hias yang lain, pola yang ditampilkan dapat berupa pola ragam hias teratur, terukir, dan memiliki keseimbangan. Pola ragam hias geometris dapat ditandai dari bentuknya, seperti persegi 4, zigzag, garis silang, segitiga, dan lingkaran. Pola bidang tersebut merupakan pola geometris yang bentuknya teratur. Bentuk lain dari pola geometris adalah dengan mengubah susunan pola ragam hias menjadi pola ragam hias tidak beraturan dan tetap memperhatikan segi keindahan. Lanjut ke motif ragam hias. Motif ragam hias ada 4. Yang pertama, ragam hias flora atau vegeta. Yang kedua, ragam hias fauna atau animal. Yang ketiga, ragam hias figura atau manusia. Dan yang terakhir, ragam hias geometris. Yang pertama, ragam hias flora atau vegeta. Flora sebagai sumber objek motif ragam hias dapat dijumpai hampir di seluruh kepulauan di Indonesia. Ragam hias dengan motif flora mudah dijumpai pada barang-barang seni, seperti batik,
ukiran, dan tenunan. Yang kedua, ragam hias fauna atau animal. Ragam hias fauna mudah dijumpai hampir di seluruh kepulauan di Indonesia. Hewan-hewan yang biasa digunakan sebagai objek ragam hias antara lain kupu-kupu, burung, ikan, gajah, dan kadal. Bentuk-bentuk fauna tersebut sudah mengalami penyesuaian agar lebih artistik dan mudah diterapkan dalam karya seni dengan berbagai media, seperti kain dan kayu. Jadi, bentuk fauna tersebut sudah tidak seperti fauna pada aslinya. Yang ketiga, ragam hias figura atau manusia. Ragam hias figuratif berupa objek manusia yang digambar dengan mendapatkan pengayaan bentuk. Ragam hias figuratif pada umumnya terdapat pada bahan tekstil maupun bahan kayu, yang proses pembuatannya dilakukan dengan cara menggambar. Ragam hias geometris. Ragam hias geometris antara lain pilin, ganda, tumpal, meander, swastika, kawung, nitik, udan liris, ceplok, dan tambal miring yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, gambarnya ada pada di samping ini. Baik, kita lanjut ke pembuatan gambar gubahan flora, fauna, dan bentuk geometrik menjadi ragam hias. Dibagi menjadi 3. Pembuatan gambar gubahan flora menjadi ragam hias, pembuatan gambar gubahan fauna menjadi ragam hias, pembuatan gambar gubahan geometrik menjadi ragam hias. Pembuatan gambar gubahan flora menjadi ragam hias. Motif ragam hias flora terdapat pada beberapa barang-barang seni seperti ukiran kayu, batik, bordiran, kain tenun, dan kain sulam. Bentuk ragam hias bunga terdiri dari bagian bunga, akar, daun, biji, tunas, ranting, buah, dan pohon. Langkah-langkah pembuatan gambar gubahan flora menjadi ragam hias sebagai berikut. Yang pertama, tentukan jenis flora yang dibuat ragam hiasnya. Yang kedua, buatlah sketsa kasar untuk mengatur komposisi gambar flora. Yang ketiga, gambarlah bentuk flora keseluruhan secara detail. Yang keempat, rapihkan gambar ragam hias flora tersebut. Yang kelima, warnai gambar menggunakan pensil warna atau cat air. Pembuatan gambar gubahan fauna menjadi ragam hias. Motif ragam hias fauna dapat dijumpai pada batik, kain tenun, anyaman, ukiran, dan kain bordir. Objek hewan yang dijadikan ragam hias fauna seperti gajah, cicak, ayam, ikan, dan burung. Berikut contoh langkah-langkah pembuatan gambar gubahan fauna menjadi ragam hias sebagai berikut. Yang pertama, buatlah gambar sketsa burung sebagai pola ragam hias. Yang kedua, buatlah garis-garis atau bentuk motif tambahan untuk mengisi pola tersebut. Yang ketiga, setelah selesai, warnai gambar dengan warna yang menarik. Dan yang terakhir, pembuatan gambar gubahan geometrik menjadi ragam hias. Ragam hias geometrik dibuat dengan menggabungkan beberapa motif ragam hias, seperti tumpal, segitiga, meander, liku-liku, pilin, kunci, banji, dan swastika. Ragam hias geometrik lebih banyak memanfaatkan unsur-unsur ilmu ukir seperti lingkaran, segitiga, segi empat, liku-liku, kunci, dan banji. Langkah-langkah pembuatan gambar gubahan geometrik menjadi ragam hias sebagai berikut. Yang pertama, buatlah terlebih dahulu pola bidang geometris. Yang kedua, sempurnakan pola dengan membuat gambar geometris dengan benar.
Yang ketiga, warnai gambar geometris yang sudah kamu buat dengan menggunakan pensil warna. Baiklah, untuk tugasnya ada 2. Yang pertama, sebutkan tahapan-tahapan menggambar ragam hias fauna. Yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan menggambar ragam hias manusia atau figuratif. Baiklah, sekian pembelajaran kita pagi hari ini. Semoga dapat dimengerti dan dapat bermanfaat. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.